Bener kan Kanda sayang? Lagian Nina udah gede, bisa jaga diri sendiri kok. Kemarin aja waktu Angel mau loncat dari gedung, dia yang paling khawatir sama Angel. Kelvin juga tahu kok, jadi nggak mungkin Angel nyakitin dia lagi. Ih, lagian ya kemarin pas Angel mau loncat dari gedung, Kanda diem aja. Sengaja ya pengen lihat Angel jatuh dari gedung. Chat banget ya. Angel, aku mohon buka pintunya Angel. Angel! Aku janji aku akan lebih jagain kamu lagi ya. Dan aku juga janji nggak akan ada yang bisa gangguin kamu lagi kayak gini. Itu walaupun udah kecemplung, pasti diambil lagi sama dia, terus dibanting-banting, tau nggak? Udahlah, biarin aja, ntar aku beliin lagi. Apa? Lagi? Oh, jadi kamu yang ngasih ke Bling ya? Dan kamu sengaja kan? Karena kamu tahu Bling pasti ngasihnya ke aku. Ya, kalau misalnya aku langsung kasih ke kamu pasti nggak mau nerima, ya kan? Soalnya waktu itu kan kamu lagi bete sama aku. Ih, Kelvin apaan sih? Kalau misalnya setiap aku bete terus kamu kasih hadiah, setahun lagi aku tinggal di istana kali. Pokoknya nggak ada lagi ya beliin barang-barang mahal lagi buat aku. Aku bisa kok hidup tanpa bebek, hidup tanpa apa tadi? Teh yang kamu pesen? Ya nggak tau lah apaan tuh. Kamu kira aku cewek apaan? Apa? Cewek apaan? Ih, kamu kira tuh aku cewek kampung yang dengan gampangnya bakal nerima hadiah-hadiah dari kamu? Iya. Ih, kamu tuh sama aja ya kayak yang lain. Kamu sama aja ngehina aku, tau nggak, Vin? Aku pikir kamu tuh cewek yang... Apa? lucu banget, gemes tau gak kalau misalnya kamu lagi marah kayak gini. Ayo dong, lagi dong. Kayak Angel. Please Kelvin, kamu jangan tinggalin aku. Nah kalau kayak gini sekarang beda. Please dong, pukulin dong, lagi dong, marah-marah lagi dong. Iya, Pak. Mau banget, ih, solin. Sebenarnya aku bingung, Nin. Kok kamu bisa sih sebaik itu? Udah dikerjain sama Angel, tapi kamu masih aja bisa nutupin kesalahan dia. Iya, toh marah-marah juga nggak akan menyelesaikan masalah kan, Dre? Jadi buat apa? Saya tahu, Pak. Saya tahu papi saya memang mengkhianati Bapak. Tapi saya bersyukur papi saya ngelakuin itu dan saya bangga dengan papi saya. Karena apa? Karena papi saya membantu orang yang lemah, Pak. Tidak seperti Bapak. Kelvin, kamu salah mengerti. Oh, enggak. Saya bukannya nggak salah mengerti, Pak. Tapi saya sangat-sangat mengerti kalau papi saya orang yang baik. Tidak seperti Bapak. Bapak itu cuma orang yang... Pak. Kevin, ini semua gara-gara kamu, Vin. Pak, Mas Rusy. Ih, kenapa kamu diem aja? Lihat, Opa nggak bergerak nih. Ya, mendingan bawa Pak Suroso ke dokter sekarang. Telepon dokter jam berapa? Udah, biar saya nelfon rumah sakit aja, Bu. Dokter pribadi siapa, Bu? Gak usah, Kevin. Saya jadi telepon dokternya. Puas kamu, Kevin. Puas. Papi saya nggak pernah kolaps sampai pingsan seperti ini. Kalau sampai kenapa-napa sama Opa, aku nggak bakal maafin kamu, Vin. Saya nggak bermaksud untuk... Diam kamu, Kevin. Halo, dokter. Iya, ini Tamara. Dokter segera ke rumah papi pingsan. Iya, sekarang, dokter. Bu, gimana kalau misalnya kita langsung bawa ke rumah sakit aja atau... Diam kamu, Kelvin. Angel, ayo kita bawa papi ke kamar aja. Bi, bantuin cepat. Tolong, Bi. Aduh, Bi. Aduh, papi. Aduh, Angel cepet bantuin. Aduh, Opa. Ini pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Ini gimana ini rumahnya? Aduh, Opa. Papi. Opa bangun. Kalau Opa kayak gini siapa
Papi make up Angel di sekolah nanti, Opa. Aduh, bangun. Aduh, mana Mami juga udah nggak jadi kepala sekolah lagi. Ini bisa repot urusannya. Aduh, Papi. Papi. Bangun. Bukannya tadi kena serangan jantung. Aduh, kamu itu maunya apa Opa kena serangan jantung beneran? Tunggu. Jadi tadi Papi pura-pura doang kena serangan jantung? Wah, kenapa harus drama banget gitu sih, Pi? Aduh, minta perhatian banget sih. Bikin khawatir orang aja. Angel, hari ini kamu tuh keterlaluan banget. Kalau kamu tuh suka sama si Kelvin, aduh jangan pakai ngancem-ngancem deh. Lelaki itu kalau diancem-ancem malah bisa berontak. Pakai taktik gitu. Taktik. Pura-pura pingsan kena serangan jantung kayak Opa tadi gitu maksudnya. Aduh, Angel nggak ngerti deh. Kamu gimana sih? Hah? Kita akan buat Kelvin hidup dengan perasaan bersalah. Itu lebih mudah untuk mengontrol dia. Ngerti kamu? Kamu juga ngerti? Iya, Pi. Aduh. Calvin, Mami baru aja dapat telepon dari Tante Tamara. Apa-apaan sih kamu? Kamu bikin Pak Suroso pingsan? Hah? Kena serangan jantung dia, tahu nggak? Apa? Suroso kena serangan jantung? Ada apa, Vin? Papi lagi pakai nanya ada apa. Ini semua gara-gara anak kampung itulah. Si Calvin nih belaga jadi kesatria ngebelain si anak kampungnya kan, Vin? Mami apa-apaan sih? Kenapa jadi bawa Nina? Nina kan nggak salah apa-apa, Mi. Emang si Angel aja yang keterlaluan. Alah, udahlah. Pokoknya kamu besok pagi ke rumah Om Suroso. Kamu minta maaf sama dia, bawa si anak kampung itu. Dan jangan lupa bawa karangan bunga ya. Karangan bunga? Jam segitu mau nyari di mana sih, Mi? Ada-ada aja nih ya. Mami udah siapin semuanya, Calvin. Jadi besok pagi kamu sama anak kampung itu ke rumah Om Suroso minta maaf beserta karangan bunganya. Pi kasih tau Calvin dong. Pi diem aja sih. Ih, telepon nggak diangkat-angkat gimana sih ah? Harta karun nih. Nina. 2012 masih aja nulis diary. Nina kemana ya? Kok teleponnya nggak diangkat sih? Halo, Vi. Gue pikir lo nggak ngangkat telepon gue, Pris. Lo kok ngomongnya gitu sih, Vi? Gue pikir kita temen, tapi lo ngilang gitu aja. Lo tahu nggak, Pris? Kemarin gue, Sivia, Sheila ke rumah lo. Dan lo tahu nggak? Nggak ada. Gue minta maaf, Vi. Gue belum selesai ngomong. Paling parah, bisa-bisanya lo gunting-gunting kostum lo sendiri. Vi, tapi, Vi, gue gak maksud. Kita semua tahu jelas, Pris, maksud lo. Ya udah kalau lo mau kayak gitu, besok pagi
kita bakal ngadain audisi buat cari pengganti lo. Vi. Halo? Ivi? Ya. Dre. Vin? Pak Suroso kena serangan jantung gara-gara gue, Andre. Emangnya lo ngapain, Vin? Ya ini gara-gara gue ngikutin saran lo. Ya, tapi ya udahlah, gue gak mau nyalain lo. Yang penting gue ada orang aja yang bisa diajak ngomong. Abis tadi gue diomel-omelin sama Mami. Mana pakai bawa-bawa Mina lagi. Ya udahlah, Vin. Gue yakin Pak Suroso bakal cepet sembuh kok. Ya? Ya tapi gue gak enak lah, Andre. Gue bingung nih. Yang jelas nih pasti salah gue deh. Karena gue terlalu kasar sama dia. Gue terlalu keras kali ya sama Pak Suroso. Emangnya sejak kapan kesehatan orang lain itu jadi kepentingan lo? Ini sebenarnya bukan kesalahan lo, Vin. Lo cuma ngutarain apa yang ada dalam pikiran lo. Dan itu untuk membela diri lo sendiri. Itu nggak salah. Lo jangan selalu menyalahkan diri lo sendiri untuk sesuatu yang gak lo lakukan, Vin. Bukan tanggung jawab lo kok itu. Makasih, Andre. Ya paling nggak gue tahu kalau ada beberapa hal yang gue tuh bener ngelakuin itu. Vin, lo mau nggak ngelakuin satu hal bener lagi? Apaan? Bukain perban gue. Hah? Bisa. Canda kali, Andre. Nggak apa-apa. Aduh. Nin, boleh bantuin aku nggak? Apa sih aku mau bantuin kamu? Kenapa? Pasangin ini dong. Nih. Sama perbannya kamu benerin dulu tuh. Andre ini, Andre ini tangan, Andre. Aduh, Nina. Andre itu kenapa? Ini mah tanganku, Nin. Iya apaan sih Andre gak lucu tahu. Kok kamu jauh banget sih kayak Calvin? Ih, kalau ternyata tangan kamu putus beneran gimana? Ya nggak mungkin lah, Nina. Masa tangan putus beneran? Ini tuh gara-gara tadi aku nonton film kartun, terus aku dapet ide untuk bikin beginian, nipu kamu. Kamu harus lihat muka kamu tadi kayak apa, nih. Itu sumpah lucu banget, Nina. Ih, sukses banget ya bikin aku jantungan. Lain kali nggak ada ginian. Ya, tapi kan aku jadi tahu kalau kamu perhatian sama aku. Iyalah aku perhatian. Aku kan sayang banget sama kamu, Andre. Kamu tuh udah kayak kakakku sendiri. Cie, yang disayangin Nina sebagai kakak. Aduh, kasihan deh. Den, cabut yuk. Ntar diomelin Mami lagi, kan kita harus ke rumah Pak Suroso. Yuk. Dah. Kampret. Dianggap kakak mulu gua. Nggak bakal nyerang lo asli. Hitam. Gue pernah baca di majalah kan. Kalau cewek ngasih parfum itu berarti maknanya udah dalam banget. Maksudnya tuh kayak udah ngejalanin hubungan yang lebih serius gitu kan, Tem. Nah, Viola kan udah ngasih gue parfum nih. Itu berarti kan Viola itu... Lu punya masalah sama bau badan. Lu rusak suasana lu, orang lagi seneng juga. Iya, gue serius juga ini. Gue semprotin? Iya, bantuin cepetan. Oke. Gue kerjain lu, Bang. Siapa suruh manggil-manggil gue hitam? Oke nih ya. Oke, badan lu mana?
Banyak kan udah. Ayo berangkat. Calvin dan kamu anak kampung dengerin baik-baik ya. Nomor 1, kamu bawa karangan bunga ini ke Pak Suroso. Nomor 2, kalian minta maaf dengan setulus hati. Dan nomor 3, kalian janji sama Pak Suroso bahwa kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ngerti? Mi, sekalipun Pak Suroso kena serangan jantung, itu kan bukan sepenuhnya kesalahan Calvin. Apalagi Nina. Jadi tolong dong jangan bobo Nina, Mi. Karena Mami bilang begitu. Iya Tante, Nina ikut Calvin kok. Bukan cuman ikut, tapi kamu juga harus minta maaf. Karena kamu itu kan membawa masalah dimanapun kamu berada. Udah, Mi. Ngomelnya jangan ngerembet kemana-mana dong. Apaan sih pagi-pagi udah ribut aja nggak malu sama tetangga apa? Mami juga. Mau kemana sih, Mi? Dandan heboh seperti ini? Pi, ini kan hari pertama Mami ngantor, jadi harus maksimal dong. Kalian ngapain lagi masih di sini? Sana. Iya Tante. Jangan lupa karangan bunganya ya. Apain lu di sini? Kita kan mau ke sekolah bareng. Enggak, gua. Apain? Mogok kan mobil lu. Tenang aja kali, Vi, tenang. Ini mobil nggak bakal mogok lagi. Gue jamin. Tadi pagi udah gue panasin soalnya. Nggak mogok apa enggaknya? Mau lu ketahuan. Gila kali lu ya? Tenang aja kali, Vi. Percaya sama Darwin. Kan kita bukan anak terkenal. Jadi nggak bakal ada yang merhatiin. Ya, oke? Lu nggak terkenal, gua terkenal. Ya, Vi. Kan tinggal bilang rumah kita searah. Ya, please. Enggak. Vi. Please, Vi. Bangun lu. Malu. Dia tuh enggak? Vi, aku nggak bakal bangun sebelum kamu mau aku anterin. Meter, gua turun. Oke, jadi kamu mau ya? Nanya lu duluan. Koala! Silakan tuh, Sivia. Kak lu. Keren kan? Mobilku udah nggak mogok lagi. Sivia. Kok lu malah diem sih? Mana ada cewek suka kencan bengkel. Gila kali lu ya. Nah kan, aku hebat dong. Bisa bikin kencan kita berkesan. Kencan balon hijau. Trin gua pulang. Oke, tapi nggak pakai ngambek. Nah, kalau mobilnya mogok terus gue suruh dorong, ngambek lah. Jadi, kapan kita nggak backstreet lagi? Aku sedih tahu. Harus diem-diem kalau mau ketemu kamu. Nanti kalau diresmiin. Oh, jadi mau diresmiin nih? Ih, kok kentut sih? Bau tau nggak? Norak lu, gila lu, cowok gila. Besar. Sorry. Nggak sengaja. Angel, hari ini jangan lupa laporan sama Opa. Bagaimana kelakuan si Calvin? Kan semalam acting Opa udah sukses banget. Dia pasti ketakutan. Oh, jadi gue dikadalin sama Pak Suroso. Lo salah banget ngadalin buaya ya. Kita harus ngelabrak dia, Vin.
Duh, dia tuh tega banget ya. Sengaja dia bikin kamu ngerasa bersalah. Pakai pura-pura segala lagi. Vin, ayo Vin. Bentar ya. Nin, ini baru pertama kali kamu marah-marah untuk ngebelain aku, Nin. Kamu nggak apa-apa? Iya, baik-baik aja, Vin. Aku bakalan marah kalau dibohongin, dimanipulasi, sama ditipu. Ayo kita turun sekarang. Tapi kan yang dibohongin aku. Iya, aku peduli sama kamu. Nggak mau dipeduliin sama aku. Apa? Kamu peduli sama aku? Peduli aja atau apa gitu, mungkin punya perasaan apa atau... Ngapain sih, mulai lagi deh. Ayo cepetan loh. Iya, bentar. Ini buat kamu. Kau selalu mempermainkan hatiku hingga membuat Jaga hati, Nina. Jaga hati. Nin, kok diem aja sih? Nggak suka ya? kau pun harus mengerti semua cinta yang Iya, kalau misalnya seorang tuh jangan dari karangan bunga buat orang sakit. Bunga baru kek. Iya. Sorry. Ntar aku beliin lagi ya. Tapi ambil dulu dong, please. Iya, makasih. pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari Bentar, aku telepon Mas Rosa. Halo Pak Suroso, ini saya sama Nina udah di depan rumah. Kita boleh masuk, Pak? Oh iya. Kamu masuk aja deh. Ya, Pak Suroso. Saya dan Nina datang sini karena kita mau minta maaf, Pak. Ya, saya tahu saya udah keterlaluan, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Aduh. Semalam itu saya hampir mati. Aduh, seharusnya kamu jangan membentak-bentak orang tua seperti saya dong. Jantung saya ini lemah, Vin. Iya, Pak, saya tahu saya udah kelewatan. Aduh. Saya juga minta maaf, Pak. Ya udah, ini ada karangan bunga. Semoga Pak Suroso bisa cepat sembuh ya. Lain kali, pertimbangkan yang kamu bicara itu orang tua seperti saya. Saya hanya ingin yang terbaik buat kamu sama Angel. Saya mana mungkin membohongi kamu. Buat apa? Iya, Pak, saya ngerti. Saya akan baik-baik saja kok. Justru Angel yang sangat sedih. Dia betul-betul butuh kamu, Vin. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang dulu ya, Pak. Mungkin besok saya akan temuin Angel. Ya, terima kasih. Permisi. Oh. Selamat pagi, Pak. Maaf, saya ganggu lagi. Gak apa-apa. Siapa nama kamu? Andre, Pak. Saya Andre. Gimana Pak Gilang, sudah baikan? Mending, Andre. Kamu kesini masih perlu data untuk clipping kamu ya? Iya, betul Pak. Saya sebenarnya masih butuh foto Bapak kalau Bapak tidak keberatan. Oh iya, kemarin
kamu masih belum sempat melihat foto saya dan kekasih saya ya. Saya keburu jatuh. Pak, tapi mukanya nggak kelihatan ya, Pak? Saya juga kecewa, Andre. Kemarin kondisinya masih lumayan. Tapi waktu saya jatuh pingsan, rupanya terjatuh. Dan masuk genangan air. Sehingga foto wajah foto calon istri saya jadi gak kelihatan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya mengerti kok. Boleh saya bawa fotonya, Pak? Bawa aja, Andre. Saya sudah menyimpan Dira dalam kenangan saya. Dira? Oh, jadi nama kekasih Bapak Dira ya? Nama yang indah banget, Pak. Terima kasih, Andre. Dia memang perempuan terindah buat saya. Akan saya simpan fotonya baik-baik, Pak. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin saya udah harus pamit. Mudah-mudahan Pak Gilang bisa cepat sembuh. Hati-hati ya, Mas. Awas, jangan pecah. Mi, mau dikemanain barang-barang itu? Pi, Mami mau bawa barang-barang itu ke ruangan kerja Mami biar Mami ngerasa betah di kantor. Ini kan demi karir Papi juga, Mami jadi kerjaannya juga beres, ya kan, Pi? Andre, sini Andre. Nih, kebetulan banget nih ada Andre. Vin, jelasin kita sekarang. Kenapa lagi nih? Lu bikin masalah lagi ya, Vin? Kok lu gitu banget sih? Kayak lu mikir negatif mulu gitu tentang gua. Emang Nina bilang gua lagi bikin masalah, gua bikin kasus gitu? Enggak kan? Iya udah, sorry. Terus kalau gitu kenapa? Andre, masa Kelvin malah minta maaf ke Pak Suroso? Orang udah jelas-jelas Pak Suroso tuh pura-pura. Dia tuh bohong sama kita. Pura-pura serangan jantung biar Kelvin merasa bersalah, tau nggak? Vin, kenapa minta maaf sih? Kenapa nggak ngomong langsung aja? Ih, Kelvin kenapa diem aja? Jawab! Apa? Kalau enggak kenapa? Kamu mau ngancem kayak Angel gitu? Jadi, Pak Suroso pura-pura sakit? Iya, Andre. Dan lo pura-pura nggak tahu, terus minta maaf sama dia? Ya untuk saat ini, gue cuma minta lo berdua tuh percaya sama gue. Bisa kan? Ya, bisa. Nah gitu dong. Asal kamu cerita kenapa? Ih, kamu keras kepala banget sih. Ya, Arin, kalau kamu minta dipercaya ya, berarti kamu harus percaya juga sama aku. Oke. Ya, kamu pinter banget ya balikin omongan orang. Jadi gini, aku tuh emang sengaja minta maaf sama Pak Suroso karena aku pengen tahu langkah selanjutnya yang bakal dia lakuin tuh apa. Ya, buat aku sih kekerasan nggak perlu dilawan dengan kekerasan ya. Gue nggak setuju sama lu, Vin. Kalau kayak gini, apa beda lu sama Pak Suroso? Oh beda dong, Dre. Gue kan nggak pura-pura kena serangan jantung, ya nggak, Nin? Gue tuh cuma pengen tahu tujuan dia tuh apa gitu loh. Ya, emang cuman dia yang bisa bikin permainan. Gue juga bisa lah. Gue nggak setuju, Vin. Mestinya nggak begini caranya. Lo kenapa jadi kelihatan ketakutan gini sih, Andre? Hah? Ini urusannya udah masalah keluarga, Andre. Lo kenapa diem aja? Papi tuh dijelek-jelekin mulu sama Pak Suroso. Malah gue pikir lo tuh bakal ngelakuin apa, kek. Padahal lo kan yang terkesan anaknya Papi, bukan gue.
Pokoknya gue tetap gak setuju, Vin. Tapi terserah lo. Jadi ya, do as you wish aja ya. Mimpi. Ngayal nih. Ngayal sih. View. Pacar pertamamu datang tuh. Oh iya tuh. Pacar pertama tuh. Pacar pertamamu datang. Aduh, bau! Bau! Jangan deket-deket gua lo. Hai, View. Loh, kenapa? Gue bau? Enggak, kok wangi. Gue kan udah pakai parfum sama deodoran yang kemarin lo kasih. Enggak tahu, enggak. Apaan sih gosip banget? Enggak! Suara kayak Mickey Mouse gini, masa gue mau sih? Lu tuh nggak malu apa? Lu di sini itu bisa bikin semua orang yang deket lo tuh pingsan karena bau ketek lo. Kok gitu, View? Gue kan kayak gini yang ngargain apa yang lo kasih kemarin. Wangi kok, bener deh. Hai, minyak kayu putih. Ngomong lo ya. Hari ini gue wangi. Gak percaya lo? Sini cium ketek gue. Lo tuh anak baru. Lo anak baru. Belum pernah gue boncol lo. Sini. Bu. Iya, Bu. Didi, kamu ini kakak kelas. Kenapa kamu ngasih contoh yang nggak baik adik kelas? Pakai bully-bulian segala. Di, kamu harus tahu ya, di sini, di sekolah ini tidak ada bully-bulian. Saya nggak mau lihat lagi. Apalagi kakak kelas kepada adik kelas. Dan sebagai hukumannya, kamu harus tinggal di kelas 1 untuk sementara. Dan kamu harus merasakan jadi adik kelas. Ya, Bu Indira, berarti suruh ngangon dong sama saya. Viola nggak mau ah. Bu, saya terima, Bu, hukumannya. Saya senang dihukum. Beneran deh, Bu. Saya senang dihukum. Bau, Bu. Dia bau. Bu, makasih, Bu. Saya suka dihukum, Bu. Bu, dia bau kali, Bu. Kamu ikut saya ke kantor. Saya akan kasih kalung cinta buat kamu. Oke. Nina. Ini buat lo. Apaan nih? Buka aja sendiri. Gue duluan ya. Darwin. Handphone. Pasti dari Calvin nih. Mari, Bu. Tolong ya, Bapak Guru entah siapa namanya, taruh mantel dan tas saya di ruangan saya. Terima kasih. Saya ini guru, bukan pelayan Nona. Jangan pikir Bapak Nona yang punya sekolah ini, Nona seenaknya menyuruh guru-guru. Gak mau. Gak ada sekolah sini. Amat. Nona yang gak sopan. Kamu sopan. Nah, sepertinya ini pantas untuk kamu. Makasih, Bu. Saya berasa dapat penghargaan, tau, Bu. Indira, ngapain kamu di sini? Tamara, harusnya saya yang tanya. Ngapain kamu di sini? Kamu kan tempatnya di kantor yayasan. Ini memang bukan kantor yayasan. Tapi semenjak Ibu Mirna Kamseupa itu mengundurkan diri, kan saya pengambil keputusan di sekolah ini. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang saya yang kepala sekolah di sini. Loh, nggak bisa begitu dong. Dan lagian ini apa-apaan ini? Kamu tidak bisa menghukum murid tanpa seizin dari saya, Indira. Loh, saya ini kan guru di sini. Jadi saya berhak untuk menghukum murid-murid saya. Sebaliknya kamu harus mencabut larangan-larangan konyol kamu itu. Kalau kamu memang mau menggantikan Bu Mirna.
dilarang diskriminasi. Kamu, ngapain kamu lihat-lihat saya? Saya Bu. Saya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ibu cantik. Enggak, ibu juga cantik. Dua-duanya cantik. Lalu kamu ngapain di sini? Kamu kembali aja ke kantor yayasan. Kamu kan sekretaris di sana. Sekretaris. Saya ini sosialista. Kamu. Iya Bu. Kamu dilarang membuka kalung ini ya. Kamu ngerasa jadi kakak kelas. Kamu ngerasa jadi kelas 2, iya. Saya nggak mau lihat dan saya nggak mau dengar kamu membuli anak kelas 1 lagi. Ngerti kamu? Ngerti Bu. Terima kasih atas hikmahnya Bu. Mohon izin balik ke kelas. Misi Bu. Aku boleh duduk di sini? Kalau aku bilang nggak boleh, kamu pasti tetap duduk kan? Iya iyalah. Mana pacar kamu? Si minyak kayu putih. Ih, gak tahu. Kata siapa dia pacar aku? Dia tuh bukan pacar aku. Iya bukan. Tapi akan jadi pacar. Oh, Kalungnya bagus bro. Lo nggak usah bra bro. Gue bukan bro lo. Denger lo. Aduh. Viola, kalau mau nyuapin tuh bilang dulu, nggak gitu caranya. gua keselak. Diam aja lo. Oh, lo keselak tadi? Berarti kita jodoh dong. Dulu kan gue juga pernah keselak gara-gara lo. Ya nggak? Inget nggak? Inget dong. Enggak. Lo mending sekarang pergi. Gue nggak suka cowok bau. Go. Kamu tadi mau ngomong apa? Mau muji aku cantik ya? Emang aku mau bilang kamu cantik? Iya dong. Kamu nggak cantik. Tapi kamu cute. Sama seperti mantanku yang di Berlin. Tapi kamu jauh lebih cute. Masa sih? You're so sweet, honey. Babe, kok kamu nggak bilang sih kalau tadi ke rumah? Tau gitu kan kita bisa berangkat bareng. Kamu kalau ada apa-apa ngomong aja, jangan diam kayak gitu. Iya. Ih, kamu tuh dari tadi jawabannya iya, oke. Variasi dikit ke yang lain, ke. Baiklah. Puas. Vin, aku mau ngomong sama kamu. Babe, Nina mau ngomong tuh sama kamu. Ngomong sana. Aku nggak mau ganggu. Yaudah, ini. Lo harus nguping apa yang mereka omongin. Iyalah sekarang, masa besok. Kenapa, Nin? Vin, maksud kamu apaan coba beliin aku HP kayak gini? Aku kan udah bilang sama kamu, aku tuh nggak suka dibeliin barang-barang mahal kayak gini. Berapa juta coba harganya? Vin, aku tuh nggak suka. Nin, sorry yang beliin kamu siapa? Aku sempat pesan aja belum. Hah? Iya. Siapa orang yang beli? Oh, Andre. Nin. Kalian dulu dong. Kami duluan, apanya maksudnya ya, Bu? Bilang selamat pagi Ibu Monica. Oh, selamat pagi Bu Monica. Selamat pagi.
kamu taruh sini ya. Iya, Bu. Awas hati-hati jangan pecah. Cynthia! Cynthia! Iya Tante, ada apaan sih? Pertama, jangan panggil saya Tante. Itu tidak profesional. Kedua, ini ruangan saya. Bu Monica, memang Pak Taufik sendiri yang pilihin ruangan ini buat Ibu. Dan baru kemarin dikosongin ya. Kok kayak kantor kelurahan? Sebelumnya emang ini tempat apa? Ruangan office boy naruh kain pel, deterjen, vacuum cleaner. Terus barang-barang saya yang banyak ini mau taruh di mana dong? Kalau temen arisan saya mau lihat ruangan saya? Monica, kamu lapor ke Pak Ipul. Dia atasan kamu. Papi? Kok Papi nggak panggil Mami? Panggilnya pakai nama. Papi udah nggak sayang lagi ya sama Mami. Dan kamu juga Cynthia, jangan panggil Bu Monica dengan sebutan tante di kantor ini. Saya juga nggak akan manggil kamu Mami di kantor ini. Kan profesional. Bu, barang-barang mau susun di mana? Bawa pulang lagi ke rumah. Cepetan! Nih, aku balikin. Loh, kenapa, Nin? Aku nggak mau pakai barang-barang mahal kayak gitu lagi. Nin. Ada. Bentar. Sini duduk dulu. Sih. Duduk. Nah. Nih ya, kamu coba bayangin. Kalau misalnya ntar suatu saat kamu nyasar, terus kamu nggak kenal siapa-siapa, kamu nggak tahu alamat, kamu nggak punya handphone, kamu hubungin siapa coba? Iya. Terus tapi... misalnya, kamu nanti suatu hari juga kehujanan, udah kemalaman, nggak punya uang, siapa yang menolong kamu? Andre. Nin, aku ngasih kamu BlackBerry bukan untuk apa-apa. Tapi karena yang namanya komunikasi itu penting. Dan ini sudah 2012, Nin. Nin, kok diem sih? Ngomong dong. Yaudah, berapa harga HP-nya? Loh? Ntar aku yang bayar. Enggak, apaan sih, Nin? Enggak? Aku, tapi nyicil ya. Enggak usah, Nina. Surat perjanjian hutang. Ya. Saya, Nina, berjanji akan membayar kembali BlackBerry yang telah terlebih dahulu diberikan oleh Andre. Nin. Dengan cara... Nina, nggak usah. Please. Kalau misalnya kamu nggak mau, aku balikin nih. Iya, udah. Dengan cara dicicil. Sebesar berapa ya? Apaan sih? Udah deh, mendingan kamu stop nulis. Udah, kamu bawa aja sekarang, ya? Aku balikin loh, Dek. Aku beneran aku balikin. Kalau kamu nggak mau nerima, aku balikin. Yaudah, ya, tangan. Dengerin ya. Ibu, aku rindu. Seandainya setiap kali aku rindu ibu, tercipta satu spasi di buku. Maka saat ini di dunia setiap buku akan tak berisi satupun aksara. Aku rindu ibu. Nora parah. Nora Angel. Anak kamu se-UP kayak gitu mana tahu sih adanya blog, nggak tahu lah dia. Nulis diari mulu, Kasian banget ya, dengar ya. Dan gue tahu
Gimana caranya bikin dia tambah malu? Cecil tahu. Pasti buku yang ada di puisi ini tuh mau dibaca di depan kelas kan? Cecil. Udah, itu seru. Segitu doang ide lo, Sil. Cantik-cantik, IQ-nya jongkok. Udah ya. Pokoknya besok nih ya. Besok si Nina itu bakalan menang. Menangis dan menanggung malu. Nina. Nah, halo. Hai, Nin. Halo, Nina. Mas, Bisu. Mau kemana, Nin? Aku mau duduk. Terus? Kok nggak boleh aku duduk di sini? Loh, tapi ini kan kursiku. Kenapa sih emang? Awas, bentar. Aman. Duduk, Katina duduk. Pokoknya lo harus belajarin cara tulisan si Kam seupa ini. Ya? Terus? Pokoknya lo belajarin cara tulisannya dia. Harus mirip, nggak mau tahu. Norak Tega banget mereka. Cynthia, Iya, Pak. saya berangkat meeting dulu ya. Nanti saya balik jam 3. Baik, Pak. Dan kamu pastikan Bu Monica dibikinin kartu nama. Dan jabatannya tertulis asisten pengawas produksi. Ya, jangan lupa. Baik, Pak. Madam Monica speaking. Halo, Tante. Pak Taufik udah pergi meeting tuh. Katanya Tante mau dikasih tahu. Oke, saya segera ke sana. Lanjut aja lagi. Tuh, di mana kamu? Habisnya si Papi. Masa akte perusahaan pakai nama papanya si Nina. Kalau sampai tuh akte ketemu, Mami goreng sampai kayak jadi bubur. Bapak. File saya ketinggalan. Aduh, Tante, angkat dong. Tuh, gimana sih gue kantornya Tante Monica? Ya jelas lah nggak diangkat. Bu Monica? Papi? Bu Monica ngapain di sini? Nyari apa? Mami lagi nyari surat akte kerja sama Mami, Pi. Akte? Akte apa? Akte surat kontrak kerja sama Mami di perusahaan Papi ini. Maksudnya surat kontrak kerja Bu Monica di perusahaan ini? Ya carinya ke ruang HRD dong. Temuin Pak Sanusi sana. Jangan cari ke sini. Iya, Pi. Mami kan nggak tahu. Papi ngertiin dong. Namanya juga baru masuk. Lagian kerjaannya susah banget sih. Mami juga sebel. Papi di sini aneh. Papi selalu nganggep Mami sebagai bawahan. Bu Monica, saya kan udah bilang, perusahaan ini bukan perusahaan keluarga, jadi harus profesional. Begitu juga dengan hubungan kita. Di perusahaan ini, di kantor ini, Bu Monica adalah bawahan saya. Paham? Ya udah sana, ke ruang HRD.
Calvin. Gue mau nunjukin sesuatu sama lo. Apaan? Lo mau nyomong apaan sih? Dari Nina, Vin. Apaan tuh? Surat cinta? Udah lah, Andre, lo gak usah ngarep ya. Lo tuh kan dianggap kakak sama dia. Ngaco lo, Vin. Biarin aja, biar Muskan dianggap abang. Nanti abis itu dipanggilnya sayang. Aduh sakit perut gue. Aduh, gimana ya? Maksud lo ini surat cinta gitu? Bukan kan? Vin. Nina itu janji mau ganti BB yang gue kasih ke dia. Nah, ini surat utang. Tapi nanti pasti jadi surat cinta, Vin. Pelan-pelan lah. aduh perut gue sakit, Dre. Udah ya. Gimana ya? Aduh, gue bingung ngomong sama lo. Lo tuh salah ngomong sama gue tuh, lo salah. Ngerti gak lo? Ya biarin aja dong, Vin. Namanya juga tangannya Nina yang nulis. Udah, ada yang lebih penting mau gue urusin. Dah. Gue ada tugas buat lo. Kalau buat gua? Kalau buat lo, mendingan lo diem aja dan dengerin, ya. Tugas apaan, Vin? Bikin adek lo suka sama gue? Wah, lo berani lo deketin adek gue, lo gamparin lo. Dilarang deketin Viola, lo mendingan deketin si Angel tuh. Hah? Angel cewek lo? Yang kenceng lah ya tuh, biar semua orang denger lo. Terus, gue harus gimana? Yang ada ntar gue digamparin sama Angel. Ya lo dengerin gue baik-baik ya. Lo pakai keahlian lo, ya lo deketin si Angel, lo kan pinter banget tuh, lo ganteng men, lo karismatik, pasti bisa lo deketin Angel. Lu serius, Vin? Pokoknya lo harus bikin seheboh mungkin, senorak mungkin, dan semengganggu mungkin, oke? Lo harus bikin semua orang itu ngeliat lo kesannya lo tuh cinta banget sama si Angel dan lo ngefans berat sama dia. Senorak-noraknya ya? Oke? Lo ngapain diem aja? Kan tadi disuruh diem. Oh iya, lupa gue. Yaudah gue ke toilet dulu ya. Kira-kira berapa orang yang udah daftar? Empat lah, teman-teman. Priscilla, kebetulan banget. Tadi aku lihat pengumuman di Mading, katanya kalian mau cari anggota baru ya buat Blink. Lo udah tahu? Bagus deh kalau udah tahu. Jadi kita nggak usah kasih tahu lagi. Boleh gue tanya kenapa? Lo masih mau tahu, Pris? Kemarin kan semuanya udah gue jelasin. Apa masih kurang jelas? Teman-teman, udah dong. Aku yakin kok Priscilla punya alasan tersendiri. Kalau emang lo masih tetap pengen di Blink, lo ceritain ke kita semua kenapa lo sekarang. Iya, udah gunting-gunting baju. Baju masukin tong sampah. Kenapa sih lo, Pris? Sumpah deh, gue masih pengen di Blink, lo harus percaya sama gue, sumpah. Tapi sikap lo tuh nggak nunjukin kalau lo masih mau kayak kita. Priscilla, mending kamu ceritain ke mereka deh alasan yang sebenarnya. Nin, kamu tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Maaf teman-teman, tapi aku nggak bisa cerita. Yang jelas, aku bener-bener nggak setuju sama audisinya. Jadi tolong ya batalin. Gak bisa. Masa udah kerobek-robek baju masih dipertahanin sih? Pokoknya kalau misalkan lo masih mau di Blink, lo harus kasih tahu kita kenapa tuh si Priscilla. Coming, Viola. Beb Didi, ya dicariin dari tadi nggak ketemu. Yulia. Tahu nggak sih, dari tadi tuh aku nyariin kamu di kelas, tapi kok nggak ketemu sih. Tahu nggak, Yulia kangen banget sama kamu. Tapi aku juga nggak kangen sama kamu sama sekali, sumpah. Aku nggak kangen. Aku enggak. Saya tidak akan membuli adik kelas lagi. Beb Didi, tahu nggak? Yulia siap dibully sama Beb Didi. Dibully cinta kamu, Beb. Kan lo deket tuh sama si Priscilla kan. Nah, ceritain dong kenapa sih itu dia ya? Aku udah janji sama Priscilla, aku nggak bakalan cerita apa-apa. Jadi lo lebih milih keluar dari Blink, Nin? Loh,
Kok gitu sih? Nin, kita maunya yang jelas, Nin. Makanya kamu cerita dong. Aku tuh kalau misalnya disuruh pegang rahasia, ya aku bakalan berusaha buat jaga rahasia itu. Jadi maaf ya teman-teman, aku nggak bisa cerita. Demi bling nih, Nin. Sylvia, kalau misalnya kamu nyeritain rahasia kamu ke aku, terus ada orang yang minta buat aku ngebocorin rahasia kamu, terus aku ngebocorin rahasia kamu bakalan marah kan sama aku? Gimana dengan kalian? Apa kalian bakalan baik-baik aja kalau rahasianya dibocorin? Aku yakin banget kok Priscilla tuh pasti punya alasan tersendiri kenapa dia belum bisa cerita sama kalian. Dan kenapa dia udah bisa cerita sama aku. Jadi aku mohon banget sama kalian, tolong kasih Priscilla kesempatan. Ya, lagian kan Priscilla jadi teman kalian tuh bukan sehari 2 hari, ya kan? Pokoknya audisi tetap dilaksanain, ya kan? Iya. Selamat siang Pak Somad, So Matematika. Iya, selamat siang anak-anak. Loh, kamu turun kelas? Iya Pak, cuma buat hari ini aja. Gara-gara ini Pak, maaf. Syukurin. Sekarang kamu jadi asisten saya. Sekarang kamu berdiri dan ke sini. Sekarang kamu kasih soal lesan, mencongak. Siapa yang bisa menjawab, nilainya ditambah 1. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nilainya dikurangi 1. Maaf Pak, saya ambil alih ya. Maaf Pak, terlalu bersemangat saya. Maaf ya Pak. Jadi, soal pertama dari Pak Didi adalah untuk Viola. Gini. Tenang. Maaf Pak. Oke. Viola, 1 dikali 1 dibagi 1 dikali 1 dan hasilnya di akar 2 berapa? Gak ada soal yang lebih susah apa daripada itu. Jawabannya 1 lah. Bener. Bener banget. Kamu dapat nilai 1 ya, Pak? 1. Curang. Bisa tenang nggak? Maaf, Pak. Sekarang buat Julian. Apakah bilangan ini $13.759.335? Apakah habis kalau dibagi 9? Jawab. Iya, tentu habis dibagi 9. Belum tentu, sok tahu. Tenang. Julian, coba kamu ajarin teman-teman kamu dan juga kakak kelasmu ini. Kenapa kamu yakin dengan bilangan itu habis dibagi 9? Kok bisa? Coba kamu kerjakan. Ambil lah. Nggak ada yang lebih gampang apa? Ini 9. Sekarang kita ambil semua bilangan 3 dan kita tambahkan. Maka akan menjadi 9. 3 tambah 3 tambah 3 akan menjadi 9. Sisanya adalah 1. Kita tambahkan semua nih. 1, 7, 5, 5. Maka akan menjadi 18. 18 dibagi 2 maka akan menjadi 9. Berarti bilangan ini habis dibagi 9.
Tahu lu. Lu tuh tahu nggak? Hah? Pak, salah tuh Pak. Nggak begitu Pak. Gimana Pak Somad? Hebat, hebat. Itu benar, memang begitu caranya. Buruan, lagi nggak ada orang tuh. Ah, iya, bentar. Ya lah, ngapain pakai itu? Datang juga lo Darwin. Ya, biarin lah. Biar Kak Justin Bieber. Bentar. Buruan, ada Lady Gaga KW3. Aduh. Ini apa-apaan? Udah jatuh tarik rok saya. Oh, sakit. Anak kamu supaya jangan pegang-pegang ini rok mahal. Emang saya ayam apa? Dipush-pushin. Bantuin saya dong. Aduh, sakit nih. Aduh. Jangan dipegang kencang-kencang dong. Sayang, ini saya tiap hari lulur pakai lulur emas. Mahal. Jangan dipegang-pegang lulur emasnya. Iya, berdiri aja, berdiri ya. Oke. Udah oke? Iya, ibu kamu seupai. Aduh, sakit. Makasih ya. Aduh, ini aja anak-anak sekolah ini. Babe, tunggu. Baby cimit-cimitku mau kemana sih? Ya mau pulang lah, mau ngapain di sekolahan? Kenapa sih minta dianterin pulang? Yaudah yuk. Kamu lupa ya, hari kan Lollipop latihan. Mana sih? Capek deh. Oke, Babe. Temenin latihannya. Jangan cemburu, Nina. Kamu nggak boleh cemburu. Udah lo mendingan pulang aja deh yuk. Yuk, ayo cepet. Dong, Babe. Pulang deh. Angel, give me A, give me N, give me G, give me L, give me Angel. Udah, terima aja Angel, cinta si Riko. Riko keren Angel. Vin, kok lo diem aja? Ceweknya digodain sama si Riko. Riko rela jadi cheerleader so demi si Angel. Apaan sih lo? Supaya banget jadi cowok. Ibat kok diem aja sih, lihat nih. Iya, bentar. Tuh. Anggota baru lo tuh. Abu-abu. Hai, Der. Hai. Lo anak baru ya? Kelas 1 lagi? Kok lo gak kenalan sama gue sih? Gue kalau kelas lo lagi. Oh ya? Come on, honey. Cecil. Gue Julian. Oh ya, Mami itu ngajakin kita lunch di rumah. Yuk kita pulang. Heh, anak kecil. Gak sopan ya lo sekarang. Lo gak lihat tapi gue sama Julian lagi ngobrol. Lo lagi ngobrol kayak lagi makan kayak lagi ngupil, emang gue peduli. Mulai berani lo ya sama Lollipop, ha? Alah, ngapain gue takut sama anak Lollipop? Lo kan cuma dibego-begoin Angel doang. Mana gitu gak berani ngelawan lagi. Bangga banget sih lo jadi babu. Berisik deh lo ya. Gue habisin juga lo ya. Girls, stop. Lihat lo ya nanti. Gue habisin. Coba aja kalau berani.
Lo juga paling bisa berlindung di bawah keteknya si kuntilanak. Wah, Parah. Lo udah mulai berani sekarang. Apaan sih? Udah lah, Vio, udah. Ini murah banget. Ini berapa ini? Bang, gue 20.000. Mahal banget, mahal. Ini cuma goceng nih. Ini berapa ini? Oh, ini baby baru, masih baru banget. Lumayan. Ini jadi deh, mahal banget nggak dulu nggak ada uang. Ini murah banget, murah banget. Jangan Romeo. Jadi, Pretty ladies. Romeo, kayaknya gue mau bisnis sama lu dah. Bisnis apaan, Bang? Kan lu followersnya banyak, udah 5.000 ya. Bantuin gue dong, promosiin dagangan gue. Ntar tiap tweet lu, gue bayar. Gampang, bisa diatur. Lu ntar gue kontrak 1 bulan. Ntar lu bisa beli second langsung. Buset. Oh, cuan lu gede. Mau ya? Seriusan lu, Bang? Oke deh. Mulai nanti malam, gue bakal promosiin barang lu di Twitter gue. Oke, Romeo. Lu ngapain salaman-salaman, ha? Lu bisnis apaan berdua, ha? Santai dong, Kak. Tenang aja. Gue bakal lebih tajir daripada lu. Di, lu harus bangga punya adik kayak dia. Lebih keren daripada lu. Bangga apaan? BTT nih orang. Apaan nih? Bocah tua tengil, hitam lagi. Biar bocah kayak begini. Tapi lu masih butuhin gua kan? Buktinya lu manggil gua kesini. Itu apaan ya dia? Lu nggak usah nanya. Udah sana, pergi. Lu mau ngobrol rahasia. Jualan di pasar sendiri. Sono. Ganggu ah. Lu mau ngomong rahasia gua, sana. Sini, serius. Ini gawat nih. Gawat kenapa? Viola sama si Juleha ntar bakal ngedate bareng sambil belajar matematika sore ini. Ini gara-gara lu tau nggak, nyemprotin parfum kebanyakan nih, apek tau nggak? Oke, tenang aja. Gue punya jurus maha ampuh buat lu praktekin. Mana sini gue bisikin. Jangan dijilat. Idi, ngapain gue jilat kuping lu? Ih, jijai gue. Udah, Pan. Udah sih. Ya terus gue tau dari mana dia mau ngedate di mana? Itu gampang. Lu tinggal buka Twitternya si Kak Viola, terus kan ketahuan tuh dia ngedate di mana, dia jalan di mana. Maklum lah ya, orang-orang emang kayak begitu. Tunggu. Lo ngatain cewek gue Nora, ya? Iya, maaf. Gue kempesin ban lu ntar. Iya, gue nggak bisa sekolah daripada lu. Gue jatuhin. Oh, berani? Enggak. Itu dia, Darwin cumut lucu dan Aduh, ada Miss Jared lagi. Seterungan minang nggak jelas. Darwin, halo. Sorry, Miss. Dagangan gue lebih penting. Darwin Mak. Iya, Miss Janet kan belum dapat kantungan kunci lucu. Masih. Mana berhasil tadi? Berhasil dong, berkat lo gitu. Yuk, sekarang kita jalan-jalan Mana? ke tempat yang paling romantis. Ke bengkel. Babe, kamu lihat aku diledekin teman kamu, kok kamu malah diem aja sih? Ya gue harus gimana dong? Kan Riko teman kamu juga. Ya, tapi kan kamu pacar aku, babe. Belain kek apa kek? Ya iyalah, kamu anaknya Yayasan yang punya sekolah, masa iya nggak bisa bela diri sendiri? Masalahnya opa aja masih lemah, babe. Jadi opa masih belum bisa kemana-mana. Mending kamu temenin aku yuk. Ya udah, terus kamu maunya aku gimana? Hah? Mau aku kesana? Ya iyalah. Kamu mau kan, babe? Ya udah, aku kesana ya.
Tumben. Biasanya kamu paling susah disuruh kesini. Enggak, aku serius. Ya aku cuma ngerasa masih bersalah aja sama opa kamu. Ya udah usah nanti ya. Ya, bye. Bye, babe. Ada untungnya juga apa pura-pura sakit jantung. Lin, mau nguping ya? Gak sengaja dengar. Vin, kamu kok hobinya tentang bahaya gitu sih? Emang bahaya ke rumah Angel apaan, Lin? Kan aku sering ke sana. Iya, aku tahu emang sering ke sana, tapi kan sekarang beda masalahnya. Kamu tuh sekarang dalam misi berpura-pura. Bukan misi berpura-pura, tapi misi membongkar rahasianya Pak Suroso, MMRS. Ya, misi barunya ini, Mission Impossible. Kelvin, pokoknya aku tetap nggak suka ya. Kamu nggak suka ketemu Angel atau nggak suka ketemu Pak Suroso? Ih, Kelvin apaan sih? Aku tuh cuma takut penyamaran kamu tuh terbongkar. Ntar yang ada kamu jadi sasarannya mereka lagi. Kamu santai aja kali, Nin. Nggak usah semuanya dibawa serius. Aku bakal baik-baik aja kok. Ntar kamu cepat tua lagi kok kalau mikirnya kayak gini. Yarin. Aku seneng deh ngeliat kamu cemberut gini terus peduli sama aku. Vin, pokoknya aku tetap nggak suka ya kamu nantang bahaya kayak gini. Aduh, capeknya. Nina, kamu bikinin saya minum ya. Jangan kayak Tuan Putri ya kamu di sini. Mi, Mami apa-apaan sih baru datang udah nyuruh-nyuruh aja. Emang gak ada bibi apa? Mami maunya Nina yang bikinin minum. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak kok, Tante. Nina bikinin ya. Tante mau apa? Saya mau iced tea yang manis. Cepetan. Iya, Tante. Lo hari ini nggak counseling lagi ya? Nen. Julian, gue nggak mau ambil resiko. Kalau lo nggak bisa kontrol emosi lo dan lo bikin masalah lagi, Interpol bisa cium jejak lo di sini. Come on. Bella nggak usah sampai segitunya deh. Gue nggak apa-apa. Come on. Gue nggak suka ngeliat lo minum obat. Mending lo teratur ikut terapi. Buat lo bisa ngendaliin emosi lo. Ingat, Mama udah bayar mahal-mahal dan ini juga semua demi lo. Kalau ini semua demi gue. Nyokap pasti ada di sini, bukan di Berlin. Udah. Gue nggak mau berdebat soal hal ini lagi sama lo. Udah, jangan tidur malam-malam. Lo tuh kalau kurang istirahat tuh cepet stres. Ingat ya Julian, lo tuh di sini pelarian. Nggak ada yang boleh tahu kalau lo tuh di sini. Gue nggak sakit. Aduh. Tadi saya itu baru aja diperiksa dokter. Katanya kalau keadaan saya ini memburuk, saya harus masuk rumah sakit. Aduh. Saya benar-benar menyesal, Pak. Kejadian ini sama seperti dulu waktu papa kamu mengkhianati saya. Waktu itu saya benar-benar sedih. Sampai-sampai saya kena serangan jantung yang pertama kali. Jadi Papi... Omongan kamu yang semalam itu salah, Vin.
waktu saya melakukan penggusuran, semuanya sah kok. Surat-suratnya lengkap, dokumennya lengkap, dan nggak ada warga yang protes, nggak ada yang meninggal. Tapi kamu itu... Papa. Aduh, Papa jangan sedih dong. Tuh kan, kamu sih, Vin. Ya, Papa. Papa minum dulu mending. Oh ya. Iya ya, aku salah. Aku minta maaf ya, Angel. Udah, Opa nggak apa-apa kok. Nah, sebelum penggusuran itu terjadi, papi kamu itu membatalkannya. Ternyata dia itu sudah menjual dokumen dan surat-surat tanah ke pihak lain. Tapi sudahlah. Terus aja bohongin gue. Gue nyesel lu percaya sama lo, Pak. Lo lihat aja ya, gue bakal bongkar semua kebohongan ini. Kelvin. Anak muda yang mudah ditaklukkan, dikuasai. Kamu itu alatku untuk menghancurkan papimu sendiri. Saya nggak sangka kamu kecewakan saya. Gue lupa, maaf. Ini semua salah kamu, Kevin. Oh, saya nggak bermaksud begitu, Bu. Teriak, skibong. Ih, telepon nggak diangkat, gimana sih? Kejauhan, men. Perbannya harus aku benerin. Nggak, aku ngelepasinnya gimana?